Jadi sekarang kita akan membahas mengenai analisis loop atau mesh pada rangkaian DC. Jadi ini salah satu metode yang kita gunakan untuk melakukan analisis rangkaian listrik. Sebenarnya analisis rangkaian listrik itu kita mencari apa sih di situ? Ya, dalam analisis rangkaian listrik kita akan mencari besaran-besaran listrik yang perlu untuk diketahui dalam satu rangkaian listrik. Fokus utama biasanya dalam soal yang diketahui adalah sumber tegangan dan yang dicari adalah arus loop. Ya, jadi soal-soal yang isinya itu di dalam rangkaian listriknya itu adalah terdapat sumber tegangan komponennya ya, dan yang dicari adalah arus loop. Ya, itu contoh-contoh rangkaian listrik yang biasanya kita analisis dengan menggunakan analisis loop. Sebenarnya tidak hanya arus loop saja yang dicari ya, bisa juga yang dicari adalah arus yang ada atau arus yang melewati tiap komponen. Kemudian analisis loop dikembangkan dengan menerapkan hukum tegangan Kirchhoff, KVL ya, Kirchhoff Voltage Law pada setiap loop dalam rangkaian listrik. Analisis loop akan menghasilkan sejumlah persamaan linear yang harus diselesaikan untuk mencari arus yang tidak diketahui. Maka analisis loopnya sudah dirumuskan ya dengan rapi sekali oleh Pak Agus Supardi sebagai pengampu utama. Pertama, menentukan jumlah loop, kemudian mengasumsikan arah arus pada setiap loop, menentukan polaritas tegangan dari setiap komponen yang belum diketahui polaritasnya, kemudian menerapkan hukum tegangan Kirchhoff pada setiap loop, dan yang terakhir menyelesaikan persamaan linear simultan yang ada. Nah, ini mari kita lihat contohnya. Tentukan arus yang mengalir pada setiap loop pada rangkaian berikut. Perhatikan rangkaian ini ya, terdapat 3 resistor, kemudian terdapat 2 sumber tegangan. Yang ditanya adalah arus yang mengalir di setiap loop. Nah, berarti kita harus menetapkan dulu loopnya ada berapa. Loop, loop itu adalah lintasan, ya, lintasan satu graf. Di sini grafnya berupa rangkaian listrik yang mulai dari satu titik kembali ke titik yang tadi kita mulai dengan tidak ada lintasan yang dilintasi 2 kali. Jadi, misalkan saya dari titik kiri ini ya, saya ke kanan melewati R1, kemudian turun ke R2, gitu ya. Terus kemudian naik ke kiri, naik ke atas melalui sumber tegangan V S1 ini, kembali ke titik sini, berarti saya sudah mempunyai satu loop. Perhatikan lintasan ini hanya dilintasi sekali, gitu ya. Kalau misalkan saya R1, kemudian R3, balik lagi ke sini, terus ke R2, itu bukan loop. Ya, kenapa? Karena R3-nya tadi dilintasi 2 kali, ya. Jadi dari kiri sini ke R1, ke R3, balik lagi ke titik ini, terus ke R2, itu bukan loop. Jadi yang namanya loop itu lintasan hanya dilintasi 1 kali. Jadi saya bisa mengatakan ini ada loop 1. Oke, saya mau buat loop yang lain nih dari titik ini. Ya, dari titik ini turun VS2, naik di R2, kemudian ke kanan R3, kembali ke titik ini. Ini juga satu loop. Loop yang kedua. Bu, tadi R2 dilintasi 2 kali. Oh, tidak. Jadi, eh, maksudnya dilintasi hanya sekali itu untuk loop satu loopnya. Ya, jadi kalau ini, ini loop kedua, ini loop ke 1, ada lagi loop nggak? Bisa kita buat loop lain ya. Misalkan dari titik ini, terus ke kanan, terus ke R1, terus ke R3, tapi jangan balik lagi ya. Tapi terus turun ke VS2 ya. Kemudian ke kiri, kemudian naik lagi lewat VS1, itu juga loop. Ya, itu juga loop. Ya. Tetapi di sini kita akan gunakan loop 1 dan loop 2 saja. Karena kalau untuk loop yang besar tadi, ya R2-nya tidak terkena lintasan, gitu ya. Oke, selanjutnya langkahnya adalah mengasumsikan arah arus pada setiap loop yang ada pada rangkaian. Biasanya arah arus dianggap searah jarum jam. Awalnya demikian, ya. Searah jarum jam itu berarti muternya ke kanan, arah ke kanan.
biasanya. Ya, berarti boleh juga tidak seperti itu, ya. Tapi biasanya arahnya ke kanan seperti ini. Jadi di loop satu ada arus mengalir ke kanan seperti ini. Di loop 2 juga ada arus mengalir ke kanan seperti ini. Kita beri nama arusnya. Di loop satu kita beri nama I1, di loop 2 kita beri nama I2. Oke, itu langkah berikutnya. Menentukan polaritas tegangan dari setiap komponen yang belum diketahui polaritasnya. Dalam resistor, arus akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, nah ini. Kalau VS1 ya ini sudah ada kutub polaritasnya. Negatif di bawah, positif di atas. Nah, yang resistor 1 ini R1 itu tegangannya belum ada polaritasnya kita beri. Ya, kita beri karena arus I1 itu naik ke atas sana, ya, naik ke atas. Maka di R1 itu dia akan masuk dari sisi kiri ke sisi kanan. Maka sisi sebelah kiri ini kita beri tanda positif, yang kanan negatif kita beri nama VR1. Gitu ya. Oke, ini baru loop satu ya. Ini sudah ada, ini sudah ada. Kemudian di R2. Di R2 ini juga kita beri tegangan apa polaritas untuk tegangan yang melintasinya. Karena I1 itu pada R2 itu tegangannya masuknya di ujung atas, keluarnya di ujung bawah, maka kita buat tegangan VR2 ini positifnya di atas, negatifnya di bawah. Ya. Udah kita lihat loop satu. Kemudian kita ke loop 2. Loop 2 ini arusnya ke kanan sana. Ya. Kita beli polaritas tegangan juga untuk R3. Kita beri nama VR3. Ya, kemudian karena arusnya itu adalah arus I2 yang masuknya ke kiri, keluarnya di kanan ujung R3, maka tegangan VR3 kita beri polaritas positif di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Kemudian klip 2 ini juga ada VS2, 5 volt. Nah, tapi ini kan sudah ada polaritasnya, jadi tidak kita tambahkan polaritas. Nah, kemudian mengikuti I2, kita naik ke atas. Nah, kita ketemu R2. Nah, R2 ini untuk I2 itu arusnya naik ke atas. Berarti yang sebelah bawah ini positif, yang sebelah atas itu negatif. Kita beri. Nah, karena VR2 tadi sudah kita beri polaritas, maka untuk V atau untuk tegangan di R2 yang dikarenakan oleh I2 ya mengikuti arus I2, arah arus I2, maka saya kasih nama yang agak berbeda, saya beri aksen ya. Jadi VR2 aksen ya, karena arus I2 itu ke atas, mengikuti arah arus I2 untuk loop 2 ini, maka yang positif di bawah, yang negatif di atas. Nah, selanjutnya menerapkan hukum tegangan Kirchhoff pada setiap loop ya, di mana Kirchhoff voltage law mengatakan jumlah aljabar tegangan pada setiap loop sama dengan nol ya, pada setiap loop. Nah, jadi sekarang kita lihat untuk loop satu dulu ini. Nah, loop satu dulu yang kita asumsikan aliran arusnya itu I1 ini. Nah, kita tambahkan, ya, kita tambahkan tegangan dalam satu loop tertutup. Kita milih deh. Saya milih titiknya ini dulu. Ini tak kasih nama titik A. Ya, oke, saya akan mengitari loop ini, lintasan loop ini, dan menjumlahkan setiap tegangan pada yang dilintasi. Pertama, naik ke atas, ketemu VS1. Ya, di sini ada tegangan sebesar 7 volt dan dia masuknya di kutub negatif ya. Maka di sini VS1 ini minus ya, minus VS1 karena kita ketemu negatif. Kemudian naik ke atas ketemu R1. Ya, R1 itu tegangannya adalah VR1. Ini positif, jadi positif VR1. Kemudian turun ke bawah, ya, ketemu positif VR2. Ya, balik sampai ke titik A, itu satu loop tertutup, sama dengan nol. Oke, nah sekarang setelah menerapkan hukum Kirchhoff, kita akan menerapkan hukum Ohm.
Untuk apa? Untuk tahu tegangan di resistor satu dan tegangan di resistor 2. Ya, karena kalau untuk VS1 kita sudah tahu tegangannya 7 ya, sehingga min VS1 ya min 7 ditambah, nah tegangan di resistor satu. Nah, kita tidak tahu tegangannya apa, tapi kita tahu di sini ada resistansi 1 ohm, kemudian ada arus yang mengalir yang kita asumsikan tadi I1, dan tegangan dengan hukum ohm kita cari arus dikalikan resistansi. Sehingga tegangan VR1 adalah I1 dikalikan R1. I1 itu ke sana ya. Nah, jadi R1 dikalikan I1 itu tegangan VR1. Oke, muter ke sana, terus kemudian turun ke bawah, melewati R2. Nah, melewati R2, itu tegangannya VR2 arus dikalikan resistansi. Resistansinya 1 ohm, R2. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat, dengan asumsi kita tadi, R2 itu dilalui dua arus. I1 yang ke bawah, dan I2 yang ke atas. Ya, maka untuk menghitung tegangannya itu kita kalikan resistansi tadi dengan resultante ya atau neto dari arus I1 dan I2. Karena VR2 itu kita anggap positif di atas, maka arus yang positif adalah I1 ya. Kemudian I2 yang arusnya berlawanan itu berarti negatif. Sehingga di VR2 itu tegangannya adalah resistansi R2 dikalikan I1 dikurangi I2. I1 dikurangi I2. Kenapa ya polaritas ini? Di atas positif, di bawah negatif. Jadi VR2 itu ya R2 dikalikan I1 dikurangi I2, saya masukkan angka-angkanya min 7 ditambah, karena ini 1 ya berarti I1 ditambah I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Yang angka kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga kita dapatkan min 7 itu menjadi plus 7. Kemudian yang ini kita dapatkan I1 ditambah I1 menjadi 2I1. Kemudian ini min I2 ya, sehingga didapatkan 2 I1 dikurangi I2 sama dengan 7. Nah, ini kita simpan dulu. Ini adalah persamaan yang pertama. Gitu ya. Oke. Kemudian kita pada loop kedua. Loop kedua saya mulai misalkan dari titik ini. Ya, dari titik atas ini. Ini saya beri nama saja B. Ya. Oke, nah kita akan melintasi loop. Ya, mulai dari atas, turun ke bawah, ketemu VS2. Nah, VS2 itu ketika kita melintasi mengikuti arah I2, berarti ke arah kanan sana ya, yang di sini berarti turun ke bawah, itu dia ketemu polaritas positif, sehingga VS2 itu tidak negatif, seperti yang tadi, tapi positif. Positif VS2, terus sampai di sini naik ke atas. Nah, ditambah positif VR2 ya. Ini kan positif ya, kita beri tanda positif ya. V aksen R2 ya, kita pakai V aksen R2. Kemudian kita ke kanan, sudah ke atas ini kita ke kanan ketemu VR3. Sampai di titik ini berarti sudah satu loop tertutup sama dengan 0. Ya, jadi VS2 ditambah V aksen R2 ditambah VR3 sama dengan 0. Oke, lalu sekali lagi kita akan menerapkan hukum Ohm untuk menentukan tegangan di sini dan tegangan di sini. Di mana hukum Ohm itu tegangan sama dengan resistansi dikalikan arus. Perhatikan, tegangan aksen V aksen R2. Positifnya di sini ya. Makanya kita positif di sini. Nah, tetapi kita lihat bahwa gitu ya, di R2 itu arusnya juga sama seperti tadi ya. Ketika kita lihat memutar di sini, ada arus yang berlawanan dengan I2, yaitu arus I1. I1-nya turun ke bawah, padahal I2 di sini kita asumsikan ke atas.
Dan V aksen R2 itu kita berikan polaritas positif di bawah itu karena ngikutin I2. Ya, jadi kan kalau di resistansi itu arus itu masuk melalui kutub positif. Nah, sehingga karena ini ada I1 turun ke bawah, maka resultante arusnya adalah I2 dikurangi I1. Ya, berbeda dengan tadi ya. Kenapa ya? Karena arahnya ya saat ini kita memandang ya menggunakan asumsi I2 sehingga untuk V aksen R2 itu tegangannya adalah R2 dikalikan I2 yang dikurangi I1. Ya, R2 dikalikan I2 dikurangi I1. Kemudian tegangan yang di sini. Nah, kalau tegangan yang di resistansi 3 itu arusnya ya I2 saja. Sama seperti ini ya. Maka tegangannya ya I2 dikalikan R3. I2 dikalikan R3. VS25, kemudian R2 itu 1 ohm, kemudian R3 juga 1 ohm. Ya, kita dapatkan di sini 5-nya kita pindah ke kanan, didapatkan min 5 ya. Kemudian yang ini yang 1 dikalikan I2 dikurangi I1 ditambah 1 I2 itu kita hitung jadi ini 1 kali I2 I2 1 kali min I1 jadi min I1 ditambah 1 kali I2 I2 min 1 ditaruh di sebelah kiri ke suku penjumlahan ini. Kemudian I2-nya kita jadikan 1 I2 ditambah I2 menjadi 2 I2. Oke, jadi persamaan kita menjadi min I1 ditambah 2 I2 sama dengan min 5. Catatannya, ingat-ingat, posisi ini harus sama dengan posisi pada persamaan satu tadi. Ya, bahwa I1 itu ada di suku pertama dari penjumlahan ini. Ya, kemudian baru I2. Ya, oke. Nah, kita dapatkan dua persamaan tadi. Ya, kita selesaikan. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Menyelesaikan persamaan linear itu apa sih? Ya, kita akan mencari nilai dari bilangan atau variabel yang tidak diketahui di situ, I1 dan I2. Nah, dulu di SMA kita sudah belajar ini ya. Kita akan memanfaatkan teknik substitusi, kemudian diikuti eliminasi dulu ya, teknik eliminasi, baru kemudian dilanjutkan dengan substitusi. Oke, eliminasi dulu bagaimana? Kita akan menyamakan salah satu dari koefisien variabel. Misalkan I1, ya, yang di atas koefisiennya 2, yang di bawah min 1. Kita samakan numeriknya. Jadi yang di atas saya kalikan dengan 1, tetap yang di bawah saya kalikan dengan 2. Persamaan yang di bawah ini ketika dikalikan 2, itu semua koefisiennya dikalikan 2. Jadi ini menjadi min 2I1, ini menjadi 4I2, ini menjadi min 10. Nah, kita tuliskan di bawah ini. Nah, ini yang persamaan pertama tidak berubah. Ini persamaan yang kedua yang saya kalikan dengan 2. Kemudian kita jumlahkan persamaan ini, kolom per kolom ya, atau posisi yang sama. 2I1 ditambah min 2I1 tentu saja 0. Kemudian ini min I2 ditambah 4 I2 sama dengan 3 I2. Kemudian ini 7 ditambah min 10 menjadi min 3. Nah, dari sini kita dapatkan I2 sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1A. Min 1 ampere. Ya, kalau sudah ketemu I2, maka kita akan mencari I1. I1-nya boleh nyari pakai ini, persamaan pertama, boleh mencari pakai persamaan yang kedua, atau mau mencari pakai ini, sama saja hasilnya. Ya. Nah, ini contohnya digunakan persamaan yang pertama. Jadi 2I1 min I2 sama dengan 7, 2I1 min. Nah, I2-nya min 1, jadi min I1 sama dengan 7, min itu jadi plus, maka 2I1 ditambah 1 sama dengan 7, dan I1 sama dengan 2I1 sama dengan 6, ya. Ini satunya dipindah ke kanan, 2I1 sama dengan 6, dan I1 sama dengan 3 ampere. Nah, kita sudah ketemu arus I1 yang kita umpamakan tadi adalah
3 ampere dan arus I2 itu min 1 ampere. Nah, ini. Nah, ini saya tulis kembali ke sini. Ya, jadi I1 itu ketemunya 3 ampere ini ke sana. Kemudian I2 ketemunya min 1 ampere. Ya, arahnya seperti ini yang kita asumsikan tadi. Ya, min 1 ampere. Sekarang kalau pertanyaannya adalah, tentukan arus yang mengalir pada setiap komponen rangkaian listrik di atas. Ini, untuk arus yang melewati R1 berapa ampere? Ya, jadi arus yang mengalir di R1 itu adalah arus I1. Nah, misalnya sebesar 3 ampere. Arahnya kemana, Mas? Arahnya ke kanan. Jadi, R1 itu dilewati oleh arus 3 ampere arahnya ke kanan. Oke, sekarang kalau sumber tegangan VS1 itu berapa tuh arusnya? Berapa dan arahnya kemana? Sama Bu, 3 ampere. 3 ampere arahnya ke Arahnya sesuai arah jarum jam clockwise. sesuai dengan I1. Berarti sumber tegangan S1 juga dialiri arus. Nah, ini ke atas. Ya, karena itu yang lewat hanya I1. Nah, kemudian R2 dulu, R3 dulu deh, R3. Nah, kalau R3 ini dia hanya dilewati oleh I2, ya. Jadi R3 itu berapa ampere? Lewati resistansi 3. Minus 1. Minus 1 ampere. Min apa plus? Minus. Minus. Minus 1 ampere. Arahnya kemana, Mas? Jadi R3 itu dialiri arus min 1 ampere arah ke kanan. Ya, sesuai dengan ini kan. R3 dialiri oleh arus ke kanan ya. Kan arahnya ke kanan gini ya, sebesar min 1 ampere. Nah, tapi boleh juga menjawab begini. Tidak min 1 ampere, tapi 1 ampere. 1 ampere, saya singkat saja 1 ampere, tapi arahnya ke kiri. 1 ampere arah ke kiri. Gitu ya. Jadi tadi kita ketemu I2 itu min 1 ampere, itu ketika kita mengasumsikan arahnya ke arah kanan sana, arah jarum jam. Gitu ya. Demikian juga di sumber tegangan yang kedua. Ya, berarti dia sama seperti R3 ya. Bisa dikatakan arusnya min 1 ampere ke bawah atau 1 ampere ke atas. Ini bisa dikatakan min 1 ampere ke bawah, ngikutin asumsi I2 kita, atau 1 ampere ke atas. Oke, nah sekarang resistansi R2 juga dialiri arus. Arus yang mengalir berapa? Nah, untuk menjawab itu kita bisa memanfaatkan hukum Kirchhoff arus. Misalkan saya beri di sini, ini kan simpul nih. Ya, ada arus I1 ke sana, ya kan? Kemudian I2 itu kita ikuti dengan asumsi kita I2 ke sana. Nah, sekarang misalkan untuk yang lewat di R2 itu saya beri nama IF, arahnya ke bawah. Nah, berapakah arus yang lewat di R2 dengan arah ke bawah seperti itu, IF. Nah, kita terapkan hukum Kirchhoff arus yang mengatakan apa? Yang arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, kita lihat di titik biru itu. Yang masuk apa tuh? Yang masuk I1. Ya, di gambar itu I1 saja kan yang masuk. Yang keluar apa? I2 dan IF.
Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang keluar adalah I2 dan IF. Karena IF-nya di situ kita asumsikan keluar. Ya, kita gambarkan keluar. Oke, dan kita tahu nih angka-angkanya. I1 itu 3 ampere, kemudian I2 itu min 1, ya, kemudian ini ditambah IF. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa IF sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ampere. Nah, tadi kita mengasumsikan ke bawah, berarti arah ke bawah.